Gue hampir diperkosa sama dengan dilecehin sama anak pendeta di dalam kondisi lagi acara gereja. Halo, nama gue Christine, gue umur 26 tahun, sekarang bekerja sebagai consultant di Public Policy, Government Affairs, dan content creator. I would say that I'm a straightforward person dan cukup self-aware untuk tahu kapan salah, kapan bener, tapi kurang grit untuk ngebenerin salahnya aja, gitu. Yeah, that's about it. Tahun 2016 atau 16 akhir atau 17 awal itu gue hampir diperkosa sama dengan dilecehin sama anak pendeta di dalam kondisi lagi acara gereja. Jadi waktu itu gue lagi ada acara gereja, ada nyokap gue, ada bokapnya dia yang pendeta ini, terus ada dia dan ada beberapa orang lainnya, dan karena yang lain udah tua jadi gue mainnya sama dia terus di sana. Long story short, gue main ke kamarnya di hotel yang sama nyokap gue, tapi gue izin waktu itu sama nyokap gue bilang gue mau ke kamarnya dulu, gue mau ngerjain tugas karena lobby hotel udah gelap dan nyokap gue udah tidur juga. Terus nyokap gue kayak oh oke gitu. Terus ya udah gue ke kamarnya ngerjain tugas di meja kerjanya, dan nggak lama gue bilang gue harus cabut karena itu udah malam dan gue mau tidur, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang entar dulu lah, santai dulu aja di sini gitu. Terus itu tuh kamarnya twin bed, tempat yang dia tidurin kan agak berantakan tuh, ada di sebelah kiri. Gue duduk tuh di ujung kasur yang sebelah kanan sini, terus dia duduk sebelah gue. Gak lama dia narik gue tidur gitu ke kasur. Abis itu gue dorong, terus gue bilang gue nggak mau. Terus dia tarik lagi, terus dia nanya kenapa sih, santai aja kali gitu, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang ya gue nggak mau gitu. Terus ya udah, abis itu dia tetap narik gue, terus gue kaku dan gue nggak berani lihat, jadi gue merem dan gue ngebelakangin gitu, punggungin. Terus gue bangun lagi, terus ditarik lagi, terus gue dipeluk, terus dicium-ciumin, terus akhirnya dia nyium bibir gue. Terus gue dorong lagi, terus dia bilang kenapa sih, santai aja, lo kan juga udah sering, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang ya gue nggak mau. Nggak lama dia naikin badan gue, terus dia narik tangan gue ke alat kelaminnya yang udah dibuka juga, dan dia masukin tangannya ke baju gue dan lain-lain. Terus jadi posisinya tuh dia di tengah-tengah kaki gue gini, jadi akhirnya gue nutup kaki gue supaya badannya dia keangkat. Terus gue dorong dia ke samping kanan, terus gue kabur ke depan keluar, tapi terus kunci kamar gue ketinggalan. Jadi gue lari ke dalam, terus dia nyegat gue di pintu kayak gini, terus gue keluar dari ketek. Cuman kayak di depan kamarnya dia tuh ada CCTV, jadi nggak, kalau udah di luar dia nggak berani ngapa-ngapain. Terus abis itu ke lift, dia ngikutin gue ke lift, terus dia ngomong ya udah sih bentar lagi nanggung. Itu gue ingat banget kata-kata itu, bentar lagi nanggung. Terus gue bilang gue nggak mau. Terus dia nganterin gue ke depan kamar nyokap gue, terus udah masuk. Terus gue ngerasa aneh banget, kayak pengen marah tapi bingung gitu. Terus besok paginya pas breakfast, gue lagi duduk sama nyokap gue, dia datang ke meja terus kayak ngomong, iya nih tante, kemarin tugasnya nggak kelar, bandel banget, dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak lumayan mindfuck gitu, kok ini orang biasa aja ya, apa gue lebay gitu. Gue beneran mikir kayak apa gue lebay ya, mikir gue mau marah semalam gitu. Terus ya udah, itu kejadian. Gue tuh masih nggak tahu gue diheras, dan besokannya gue cerita ke temen gue, dan temen gue ini akhirnya panik, kayak dia bilang itu lo dilecehin, lo mesti bilang sama keluarga lo, dia bilang kayak gitu. Terus di situ gue baru tahu kalau ternyata itu pelecehan, karena kayaknya tahun 2016 tuh you know that there's a rape
going on, tapi lo nggak tahu harassment tuh kayak apa, lo nggak, karena dan itu situasinya sangat santai, dia santai dan aneh aja. Dan by the way si orang ini tuh umurnya 34, waktu itu gue umur 19, jadi jauh banget. Dan ya udah, intinya itu gue baru tahu kalau gue diharas, dan gue baru bisa ngeproses mulai dari situ. Dan gue kasih tahu ke keluarga gue, responnya buruk banget. Dan ada salah satu anggota keluarga terdekat gue ngomong, ya mau ngapain, ya kita bisa apa, kan kamu yang masuk kamar, ntar kalau misalnya dibilangin ntar ya kita juga malu kali sama orang tuanya, dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak oh ya udah. Terus ada satu lagi yang bilang kayak, iya ini mesti dicari tahu nih, Iti kok kenapa, Iti tuh gue, Iti tuh kenapa kok bisa kayak gini sih, kayaknya ada yang salah deh sama dia gitu. Terus kayak oh ya udah. Terus kakak gue ngajak doa, jadi masuk gitu kamar gue, terus ngajak doa bareng. Terus gue kira kayak mau ngedoain apa, terus dia bilang kayak dia berdoa supaya gue nggak jadi lesbi. Terus maksudnya itu kan kayak nggak nyambung ya, lo doain gue kayak apa yang gue rasain atau apa gitu. Tapi nggak, dia takut gue jadi lesbi, nggak masuk akal. Gue jadi belajar banyak soal pelecehan, karena yang gue ceritain sebelumnya ya, gue akhirnya cari sendiri, gue datang ke seminar dan lain-lain buat seenggaknya tahu kalau gue nggak salah-salah, bukan salah gue sama sekali gitu. Tapi dampaknya lumayan sih, maksudnya gue nggak bisa ada di ruangan kecil sama cowok. Gue inget banget waktu itu mau masuk lift terus sama 2 cowok gitu, terus gue takut banget, kayak beber deg-degan. Terus gue kayaknya sempet setelah itu pandangan gue soal aktivitas seks tuh jadi buruk, maksudnya jadi samar, jadi buruk, jadi nggak ada nilai. Gue kayak nyabut nilai dari aktivitas seks gitu, intimacy apapun itu, mau kissing atau anything, maksudnya I just don't see the value of any of it. Kayaknya partly atau most of the part tuh karena kejadian itu. Jadi waktu kejadian itu kan tadi gue cerita kalau gue merem. Ada satu waktu di mana gue melek, terus yang gue lihat tuh kayak binatang gitu, kayak bukan manusia gitu loh, kayak ya mungkin gitu ya, kayak maksudnya rapist, harasser ya udah bukan orang, animal instinct-nya itu. Gue ngelihat cowok sama cewek itu jadi aneh. Gue ngerasa gue jadi orang gak baik. Gue ngelihat cewek tuh bisa kayak, oh ya ini pakai baju seksi jabla ini gitu, atau kayak misalnya ada cerita-cerita kayak gini nih. Bahkan waktu itu dulu waktu gue ceritain cerita ini, gue put emphasize kalau oh gue dulu pakai bajunya gombrong loh, padahal tapi gue masih bisa diginiin. Terus gue jadi ngeliat kalau misalnya cewek dia apa-apain, gue kayak ya lagian pakai baju kayak gitu, ada kayak gitunya gitu loh di gue. Dan itu kayak it's going on, it happened for more than 3 years kayaknya. Gue ngeliat cewek tuh, gue setuju sama sistem patriarki dan gue mau objectify perempuan ikutan dengan sistem itu. Dan itu one of the most terrible years in my life. Padahal gue tahu sebenarnya yang insecure tuh gue, yang nggak ngerti tuh gue, dan yang sebenarnya terluka tuh gue. Jadi cara gue mandang cowok juga, cowok jadi ya gue jadi takut komitmen juga. Terus ya gitu. Gue ke psikolog. I'm grateful enough that I had access to go to therapy. Itu gue sering banget panic attack, jadi gue dapet obat. I think I took it for 6 to 1 year. Tapi nggak gue lanjutin karena abis itu memang panic attack-nya intensitasnya berkurang. Terus I had an amazing support system sih dari temen. Not so much from family, walaupun setelah itu gue akhirnya punya closure. Gue ngobrol sama nyokap gue dan gue bilang, lo salah waktu itu ngehandle masalah gue yang gue hampir dilecehin, dan dia minta maaf.
and it was more than enough for me. Jadi that part settled, tapi pas kejadian itu amazing support system sama therapy. I think women needs to love themselves better. If you want to wear modest clothes, then wear modest clothes. If you want to wear sexy clothes, then be sexy and feel sexy. And please stop hating on women. Just stop. I practice, gue latihan untuk memulai untuk gak jealous sama perempuan dengan cara memaksakan diri gue untuk muji setiap cewek yang gue rasa. Misalnya gue mikir ini cewek cantik deh, tapi dulu gue bakal fokus on the tapi I just practice to ilangin tapinya, dan gue bener-bener mindfully langsung, misalnya gue liat IG story cantik, gue langsung chat cantik gitu. Jadi maksudnya ngelatih gue buat misahin bahwa kalau orang lain bagus gak bikin gue jadi jelek, and it is very refreshing for my soul karena banyak banget hatred yang hilang. So women love women, women support women, and men please, both men and women please practice consent. Mungkin kalian nggak nyaman dengan ditanyain mau atau enggak pas itu lagi kejadian, tapi percayalah lebih mending nggak nyaman karena ditanyain daripada nggak nyaman karena dipaksa. Menjadi manusia itu berproses dan sadar kalau proses tuh nggak linear, naik kayak gini, nggak garis lurus. Tapi pasti rasanya tuh gini. Tapi ternyata kalau lu bisa punya momen untuk napas dan zoom out, sebenarnya naik turunnya tuh tetap naik ke atas. Jadi you will feel down, you will feel high, but that's just life and that's a part of being a human.